sebelum kita memasuki kampanye tanggal 11 sampai tanggal 13, mari kita bersatu. Kapan lagi kita bisa dulu lagi sebelum tanggal 17 hari hanya, kalau bukan saat ini. Kita menghilangkan ketegangan. Jangan menganggap bahwa pilkada sini adalah hal membuat beban semua para calon, para panitia, para kita semua yang ada di Kecamatan Tompobulu, apalagi Kecamatan Tompobulu 5, ada 5 desa melaksanakan serentak tahun 2022 ini. Semoga kedepannya apa yang kita inginkan mendapatkan pemimpin atau kepala desa yang dipilih dan diinginkan oleh masyarakat dengan amanah. Jadi pada kesempatan ini kami Pak Wakapolres bahwa ini calon ada 21 dengan 5 desa, kurang 2 ya Pak Amir semua kayaknya. Ada yang kalah, nanti ada yang menang, itu yang wajar-wajar saja. Tetapi setelah nantinya saya minta kepada seluruh calon kepala desa, wargaku semua, saudara-saudaraku semua, caranya saya pemenang nanti orang semua, supaya masyarakat juga ikut. Kalau kita ikut-ikut nanti yang tegang, ikut-ikutan ada yang tegang wilayahnya. Mudah-mudahan kita doakan semua sampai ke akhir 5 tahun dan 5 tahun, jangan ada yang terputus. Kita doakan semua, mulai saat ini kita menjadi kepala desa yang ditanamkan dalam diri kita, bahwa saya akan sampai, saya mau mengabdi kepada masyarakat, saya akan melaksanakan amanah selaku kepala desa sampai terakhir. Saya tidak mau akan melanggar, saya tidak akan. Ini kita tadi mengawali dengan peresmian musola tempat ibadah oleh Bapak Kapolres. Saya kira ini adalah sesuatu tanda-tanda baik bahwa senantiasa segala aktivitas kita harus senantiasa kita mengingat Sang Pencipta. Tentu kita kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada yang akan bisa kita kerjakan. Dan pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bahwa apa yang kita laksanakan di kantor Polsek ini saya kira berbeda dengan apa yang ada di kecamatan lain, bahwa kita telah memulai sebuah kegiatan kalaupun dikonsep secara sederhana, tetapi kehangatan dan nilai kebersamaan ini sangat terasa bagi kita semua. Bagaimana Bapak Kapolsek mengumpulkan jajarannya, mengundang bapak-bapak, ibu, para calon kepala desa dari Bapak Kapolsek, Kapolres, dan seluruh tokoh masyarakat untuk berkumpul di sini. Untuk apa? Jadi untuk kita bersilaturahim, kita saling bertemu, membicarakan terkait kegiatan yang sangat penting yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Kenapa penting ini? Kenapa saya katakan orang-orang terbaik? Karena inilah yang berani. Tidak gampang ini kita mengajukan diri sebagai calon kepala desa. Ya tentu yang pertama ada niat baik kita untuk berbuat untuk daerah kita masing-masing. Ya tetapi mekanismenya memang itu harus dipilih. Ya namanya pemilihan, nanti ada suara terbanyak, ada nanti ranking 2 dan seterusnya. Nah yang menjadi pemenang adalah suara terbanyak. Jadi marilah kita sama-sama semua bagaimana cara kita untuk menarik simpati warga masing-masing, ya tentu dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Sampaikan bagi program apa-apa yang akan kita lakukan Kecamatan Tompobulu, pelaksanaan pilkadesnya itu misal hambatan yang berarti. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10 bahwa insya Allah tanggal 9 itu kertas suara sudah kita cetak. Jadi tolong kepada panitia untuk segera berkoordinasi dengan, kan sudah ada draftnya, draft kertas suara dibagikan, dikirimkan. Tolong dikembalikan lagi kepada masing-masing calon, apakah foto dan namanya sudah benar berdasarkan tadi kertas suara contoh yang kita kirim ke panitia. Karena pernah ada dulu kejadian tak balik fotonya dengan nama. Kita masih memberi waktu karena insya Allah tanggal 9 itu kita sudah cetak kertas suaranya. Jadi tolong kami dibantu untuk memperlihatkan draftnya kepada calon. Ya kalau misalnya masih mau diganti fotonya, suruhnya ganti foto kurang senyum atau kurang apa, warna bajunya mungkin kurang menarik. Jadi sebelum dicetak ya silakan lapor cepat ke panitia. Cuma kemarin memang sempat kami minta ada beberapa diganti karena misalnya ada
mantan kepala desa, masih ada lambang kepala desanya di bajunya, ada yang pendamping desa, ada lambang kementerian di bajunya. Itu kita minta ganti supaya betul-betul tidak ada kelihatan perbedaan antara satu calon dengan calon yang lainnya. Kemudian insya Allah undangan untuk pemilih itu sudah bisa diterima, diambil antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Jadi silakan nanti panitia ke kabupaten mengambil untuk undangan pemilih. Kemudian surat suara, kota suara itu nanti kami akan jemput di tanggal 10 November. Kemudian kertas suara nanti semua perlengkapannya nanti sudah bisa dijemput pada tanggal 16. Kehadiran saya di tempat ini pertama tadi adalah untuk mewakili Bapak Kapolres, namun pada sisi lain juga oleh Bapak Kapolsek meminta sisi lain dari tugas saya sebagai Wakapolres juga sebagai Ketua Pelaksana Saber Pulih itu diciptakan berapa tahun yang lalu dengan dasar Peraturan Presiden nomor 87 2016. Nah itu sahabat pungli, ngeri-ngeri cara ngomongnya. Soalnya kepanjangannya itu sabar itu sapu bersih, ya. Pungli itu pungutan liar. Jadi mohon izin Bapak Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek, karena porsinya di sini Bapak Kapolres bicara untuk keamanan tadi sudah cukup. Bapak Kapolsek sudah menyatakan, sudah menyampaikan seluruhnya. Saya mau berpindah ke sisi sana mungkin supaya sesuai dengan spandunya. Habib Pak Kades. Bahwa beberapa tahun yang lalu pemilihan kepala desa ini itu dilaksanakan secara gotong royong, di mana kepala desa itu diminta untuk menyepakati masing-masing berapa biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tapi ternyata setelah dievaluasi, ternyata pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia kesepakatan untuk menyepakati jumlah pelaksanaan kepala desa yang ditanggung oleh calon kepala desa itu adalah sumber konflik, dan itu betul-betul menjadi konflik. Yang terjadi adalah orang yang tidak punya modal tidak bisa ikut menjadi calon kepala desa. Akhirnya oleh pemerintah untuk mengurangi potensi konflik, maka pemerintah menanggung biaya pelaksanaan kepala desa, pemilihan kepala desa. Tentu dengan adanya biaya ini, karena ini adalah duit negara, tentu ada konsekuensinya. Tentu hal ini larinya ke pelaksana, ya, pelaksana nanti dari ketua atau dari BPD mungkin, dari panitia. Tadi Pak Kadis menyampaikan ada sedikit masalah. Saya harapkan ini bukan menjadi masalah, segera bisa diselesaikan karena saya tahu pasti ada anggaran yang diserahkan kepada ketua panitia, betul Pak ya? Dengan kata ya itu ada anggaran, jangan sampai tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu harus ada konsekuensinya. Itu di bagian pelaksana. Di bagian peserta tentu ada juga bagiannya. Ya, kita tahu bahwa namanya pemilihan sudah disampaikan tadi bahwa pemilihan itu untuk memilih yang terbaik. Tetapi kadang pada saat pemilihan ada yang melakukan dengan cara yang tidak baik. Tentu ini juga ada konsekuensinya. Ya, kita tahu bahwa biasanya calon yang tidak bisa lagi mencari jalan yang baik, menyampaikan visinya dengan baik, tentu dia melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, istilahnya kalau pemilihan money politik, ya, atau apa namanya biasa? Serangan fajar, ya. Tapi sekarang ini biasanya serangannya sebelum fajar juga, belum terbenam juga sudah ada, ya. Sesuai dengan turunan daripada peraturan presiden ini diturunkan menjadi peraturan menteri dalam negeri, kemudian diturunkan oleh, lanjut paparannya, ya, lanjut ya, diturunkan menjadi instruksi menteri dalam negeri, lanjut, ya, next ya, diturunkan menjadi keputusan Bupati Maros, ya, diturunkan menjadi Bupati Maros. Ini baru kemarin ini Januari 2002. Ini ada perangkatnya nih, kami ada perangkatnya, lanjut, ya. Ini ada perangkatnya, penanggung jawabnya Bupati, kemudian Ketua DPR, saya sendiri wakil ketua pelaksana, ya Kasatgas itu
satuan tugas, ya, satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Ngeri sekali, ya. Jadi saya sendiri sebagai wakil Kapolres, sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksananya itu istilahnya ya orang lapangan yang turun biasa. Kalau ada Pak Kadis ya biasa ada kabitnya. Ya, kalau ada kepala desa biasa juga ada anunya, ada apa lagi itu? Ya, ada peluncur, apa namanya? Peluncur ya. Ya, ya biasa pergi tagih-tagih pajak itu apa namanya itu? Ya, apa itu biasa kan? Ya, ya. Itu dari tahun 2012 apakah yang mulai secara bagus ininya tatanannya itu, ya. Silakan dari 10 tahun yang lalu Bapak bisa melihat mengevaluasi sendiri bagaimana jadinya kalau melaksanakan apa ini baik apa ini prosesnya kalau memang bukan takdir ya endami, ya. Kalaupun juga dipaksakan kemudian mau mengembalikan modal ya mungkin jadi pelajaran lah bagi yang pernah terjadi di Tompo Bulu ini. Saya harapkan itu menjadi pelajaran sangat berharga. Kita mau sekali tapi tidak sampai ke ujungnya. Kita harapkan pelaksanaan pilkades itu terpilih yang terbaik dan insya Allah akan sehat walafiat, kuat, amanah sampai dengan akhir masa jabatannya tanpa terkait dengan masalah-masalah hukum. Itu diharapkannya. Jadi terlepas dari silakan siapa yang akan terpilih, tetapi nanti apabila ada dibuka sedikit biar lihat ya itu fungsinya nanti ke depan ada fungsi yang coko-coko, ini namanya intelijen ya, coko-coko itu ya lihat dulu ya, lanjut ya. Setelah itu baru ada seperti kami sosialisasi ini pencegahan, mencegah sebelum terjadi ya lanjut ya. Kemudian kalau sudah ya, kalau tidak bisa dikasih tahu paling tidak kasih ingat dulu baik-baik toh. Habis itu seperti Pak Kapolsek bilang tadi, kalau miras belum sekarang diingatkan baik-baik. Habis itu kayak tongan bola, kalau dikasih kartu kuning tidak bisa, habis itu kasih lagi kartu kuning. Kalau tidak bisa ya kartu merah, penindakan. Ya lanjut, itu mungkin apa nih tugas kami. Setelah itu ya ini penindakannya. Ya saya pikir itu tugas-tugas kami apabila sahabat pungli. Saya satu hal yang sangat pokok yang saya sampaikan, saya berdiri di sini. Saya harap bapak-bapak calon jangan bertemu kami. Maksudnya saya mungkin bertemu saya sebagai Wakapolres, tapi jangan bertemu sebagai tim sahabat pungli. Jangan bertemu. Saya harap itu jangan. Ya. Itu saya sudah sampaikan. Tapi apa mau dikata kalau memang terjadi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tetap sahabat, teman, keluarga, saudara. Tapi kalau ada barang itu maka aturan negara harus dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.